Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Kinaria Buru Panjaitan. Ah, Jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel saya ini biar boleh semakin dibangun. Hari Minggu ya teman-teman. Pertama-tama saya sedikit ingin memberitahukan keuntungan dan kerugian kita berjualan ah, barang-barang busuk, misalnya seperti sayur-sayuran dan ikan, dan cabai dan tomat. Keuntungannya adalah cepat dia terjual. Contohnya kalau kita pergi ke pajak, sampai kita di rumah langsung pada dibeli oleh pembeli itu, dan cepatlah uang kita cair. Itulah keuntungannya, dan itu adalah barang-barang yang laku, yang setiap hari dicari orang. Dan dia bisa laku mulai pagi hari sampai malam hari. Itulah keuntungan kita menjual barang-barang busuk atau sayur-sayuran dan ikan. Dan kerugiannya adalah jika dia tidak laku, dia akan rusak dan cepat busuk, apalagi kita tidak tahu bagaimana caranya menyimpannya. Tapi kalau kita tahu cara menyimpannya, minimal 1 atau 2 hari, itu bisa kita buat menjadi baik atau menjadi tetap cantik supaya bisa kita jual lagi teman-teman. Jadi yang kita jual ini seperti sayur dan ikan-ikanan itu setiap hari dicari orang, tidak ada kata dia tidak membeli. Asal kita tahu caranya bagaimana kita menjualnya dan bagaimana caranya kita menyimpannya. Contoh cara menjualnya kalau seperti saya adalah saya tidak ambil keuntungannya tinggi-tinggi, dan supaya dia cepat laku perputaran duitnya di sini. Jadi kalau kita pulang dari pajak, kita langsung membukanya semua. Ya, kalau sama saya, yang saya juga sudah jualannya sudah lama, cepatlah cair duit saya teman-teman. Itulah keuntungannya. Di samping tadi kerugiannya itu, kalau kita tidak pandai menyimpannya atau bagaimana caranya menyimpannya di kulkas, memang kita akan menjadi rugi. Kalau saya teman-teman, cara menyimpannya adalah contohnya sayur tidak habis. Saya siram dulu sayur-sayuran ini, siram agak banyak basah dia. Lalu saya ambil plastik asoi itu, saya masukkan lagi ke dalam dia. Sudah disiram dia tadi, masukkan di plastik, baru kita masukkan lagi ke kulkas. Kalau kita lihat seperti itu teman-teman, besoknya tetap dia cantik. Bahkan bisa dia sampai 2 hari di dalam kulkas, paling lama lah. Karena itu kita harus pandai jualan. Misalnya kalau kita lihat semalam sayur kangkung kita masih ada, sore-sorenya nggak habis, kita simpan dia bagus tadi, seperti kita siram, kita masukkan ke dalam plastik, kita taruh ke kulkas. Kita kan tahu besoknya jangan lagi kita beli banyak, kita perdikit lagi itu. Seperti itu teman-teman. Jadi trik dan cara-caranya kita harus memahami jualan kita itu supaya tidak banyak busuk. Contohnya lagi seperti ikan, kalau dia tidak habis, ini caranya saya buat adalah saya ambil ada box ikan itu, box ikan, baru saya ambil plastik yang putih, plastik bal seperti plastik gula yang agak besar itu, lalu kami pecahkan itu es ke dalamnya, es batu, dipecahkan es batu ke dalam. Setelah dipecahkan es batu ke dalam, lalu kita taruh ikannya, lalu setelah kita taruh ikannya, kalau banyak ikannya, kita taruh dulu ikannya, baru kita lapisi lagi dia dengan es. Kalau ada lagi ikannya, taruh lagi ikannya, lapisi lagi dia dengan es, lalu siram dia sedikit dengan air setengah gayung. Lalu ditutuplah dia, diikat, ditutup dia plastiknya, dan boxnya ditutup lagi. Itulah cara-cara menyimpan ikan. Dan tadi sudah saya terangkan menyimpan sayurnya teman-teman. Itulah cara-cara saya berjualan. Hingga barang-barang saya itu tidak banyak yang busuk. Saya pelajari dia benar-benar. Contohnya kalau pepaya saya hari ini nggak banyak laku. Tadi padahal banyak saya beli, ya besok saya belinya sedikit. Seperti itu teman-teman. Jadi
contohnya lagi seperti bawang, harus bagaimana kita membuatnya supaya bawang ini tidak menjadi banyak yang kecil atau banyak pilihan orang. Contohnya saya beli bawang 1 bal 20 kilo, saya akan keluarkan dulu dia 5 kilo. Kalau habis, mudah-mudahan hari ini habis dia, kalau kurang lagi siangnya kita tambahin lagi teman-teman. Itulah caranya, jangan langsung kita tuangkan dia 20 kilo, tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita buat supaya menarik. Dan setelah itu, kalau contohnya bawang itu sudah menjadi kecil-kecil, dia tinggal entah berapa kilo, 2 kilo seperti itu, harganya kita turunkan. Jangan lagi kita buat sama dengan semalam waktu kita beli baru. Seperti bawang putih juga seperti itu. Dan tomat juga teman-teman, kalau dia baru datang itu, saya harganya agak tariklah 2000 perak, saya ambil untung. Tapi kalau dia sudah besok, dia sudah habis, dia setengah, paling lama dia gitu, mau saya turunkan lagi harganya 1000 lagi. Tadi saya jual contohnya 8000, sudah kepala-kepalanya sudah laku banyak teman-teman. Besoknya saya jual lagi dia menjadi 7000 yang ini. Jadi kita harus pandai menjualnya. Kalau kita tidak pandai menjualnya dan kita harus memilihnya, mana tomat yang sudah jelek, kalau ada tomat-tomat yang pecah, ya itu bisa kita sayur juga, kita buangkan yang busuknya atau yang pecahnya. Dan satu lagi, tomat yang busuk itu atau pecah-pecah itu, ada juga itu kadang-kadang teman-teman, kalau dia masih baru hari ini kita belikan, tomatnya masih baru atau masih segar, kadang-kadang dia pecah bukan karena apa-apa, tapi kadang-kadang karena memang masih entah tadi terantu, entah tadi kena apalah itu teman-teman. Yang penting dia masih baru kita beli, ya itu bisa kita jual sama orang-orang penjual makanan. Misalnya dia menjual kedai nasi, atau dia menjual lontong, atau dia menjual ikan-ikan sayur masak. Jadi dia kita bisa jual lebih murah lagi teman-teman. Yang penting kita tidak menjadi rugi banyak. Itulah trik-triknya. Dan banyak hal lagi yang harus kita tahu tentang berjualan ini teman-teman. Tapi kalau dia contohnya seperti barang-barang yang kemiri, kunyit, ini sangat enak sekali, jahe, kita banyak keuntungan menjualnya. Jadi kalau seperti saya tidak takut saya menjual barang-barang basah atau barang-barang sayur-sayuran dan ikan. Yang penting kita tahu trik-triknya, caranya kita menjual dan caranya kita bagaimana memperlakukan ini supaya menjadi terpakai semua, terbeli teman-teman. Demikian juga dengan contohnya saya menjual Indomie. Saya tidak mau menjualnya mahal-mahal karena itu adalah habis limitnya cepat. Yang penting kita berputar duit kita, bisa lagi kita besok belanja, bisa lagi kita besok belanja. Itulah trik saya. Saya tidak mau mahal-mahal karena saya anggap makin saya dalami menjadi seorang penjual itu adalah ternyata memang enak kalau kita pandai membawakan diri kita, pandai juga kita melayani, bisa juga kita mendapatkan bagaimana orang tetap berlangganan kepada kita. Kita buat dia setiap hari seperti dilayani dengan baik. Kita buat dia setiap hari bersukacita datang dan diberkati datang ke kedai kita. Demikianlah teman-teman trik dan cara-cara saya berjualan. Jadi pekerjaan saya ini bagi saya sangat menyenangkan sekali. Walaupun saya memang tantangannya bangun pagi cepat, karena penjual ikan itu harus cepat bangun ke pajak, tapi itu tidak masalah bagi saya. Saya pandai mengatur waktu, saya pandai menjaga kesehatan saya, sehingga itu semua bisa saya nikmati. Dan satu lagi yang paling penting, usaha kita atau kedai kita tidak sering kita tutup. Kalau kedai itu sering ditutup teman-teman, pembeli-pembeli kita kadang akan berlarian dan menjadi kecewa. Tapi saya usahakan itu, kami atur waktu. Pagi ini siapa yang kami semua mengerjakannya sama-sama, siang nanti kami uploadan tidur. Begitulah teman-teman cara saya menikmati dan mensyukuri usaha yang saya punya ini. Walaupun kecil ini, bagi orang ini adalah biasa saja, tapi bagi saya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe, dan bagikan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi.